Ini adalah pertama kalinya pria itu bermain game. Namun hal itu membuat para pengembang ketakutan hingga mengadakan rapat darurat semalaman. Alasannya sederhana. Tindakannya tidak bisa ditiru, bahkan oleh cheat sekalipun. Para pemain lebih memilih percaya dia adalah seorang peretas daripada menerima bahwa ini adalah tantangan tanpa bantuan. Yang tidak diketahui siapapun adalah karena kesalahan sistem, dia terjebak dalam game selama 10 tahun penuh. Dia dijadikan subjek percobaan proyek Transcender. Saat subjek percobaan mati satu persatu, Bayusian, yang bertahan sampai akhir, menjadi manusia super. Namun eksperimen tidak manusiawi itu meninggalkan bekas luka di benaknya yang tidak akan pernah pudar. Sengatan listrik, suntikan obat, modifikasi tubuh. Jumlah korban mencapai beberapa ribu yang mengerikan. Sebagai subjek percobaan nomor 62, Bayusian berada di ambang kehancuran dengan semakin sedikitnya orang yang selamat di sekitarnya. Dia takut ditinggalkan sendirian pada akhirnya. Arus listrik yang berderak mendorong Xiaoyu ke ambang kematian. Dia menangis saat mengucapkan selamat tinggal pada Bayushin, mengakui bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Bayushin tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Segera setelah itu, seorang teman laki-laki lainnya gugur. Keinginan terakhirnya adalah agar Bayushin bertahan hidup. Awalnya, dia percaya itu hanyalah sebuah permainan yang sangat realistis yang akan segera dia tinggalkan. Namun seiring berjalannya waktu, keputusasaan muncul saat dia menyadari ini telah menjadi realitas barunya. Reverse Planet adalah game realitas virtual. Game itu sudah lama menempati peringkat pertama di tangga game global. Tema seperti gerbang dimensi, kekuatan super, dan perang invasi membuatnya sangat populer. Dia masuk setelah dibujuk oleh seorang yang disebut teman. Dia tidak pernah membayangkan itu akan menjadi jalan tanpa jalan kembali. Dia bersumpah akan bertahan hidup dan membalas dendam. Jadi dia merencanakan pelarian dengan para penyintas lainnya. Tetapi ketika mereka akhirnya mencapai pintu keluar setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, kebebasan tidak menunggu mereka, hanya seekor anjing penjaga yang lebih kuat yang menghalangi jalan. Pria itu menunjukkan senyum sinis, haus darah terpancar di wajahnya, menyatakan bahwa tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Kelompok itu tidak pernah menyangka akan hasil seperti itu, tetapi mereka tidak berniat menunggu mati dan dengan cepat menyusun rencana pertempuran. Mereka yang bersenjata menahan garis depan, sementara Bayushin memberikan dukungan dari belakang. Pria itu mengira mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang terlalu percaya diri, target yang sempurna untuk dimusnahkan dalam satu sapuan. Pertempuran itu sangat brutal. Semua orang tewas. Pada akhirnya, Bayushin mencekik pria itu sampai mati dengan tangannya sendiri. Bayushin menangis terseduh-seduh. Tapi detik berikutnya, sesuatu yang menakutkan terjadi. Bayangan gelap merangkak keluar dari tubuh teman-teman yang gugur. Masing-masing dipenuhi dengan amarah dan dendam. Begitulah cara dia melarikan diri dari fasilitas penelitian. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Selama 10 tahun itu, Bayushin terus membunuh. Untuk membalaskan dendam orang-orang yang dicintainya, dia merenggut nyawa demi nyawa. Pasukan keamanan ketakutan, laras senjata mereka berasap, sementara seorang konselor mencoba melarikan diri di tengah kekacauan. Tapi Bayushin tidak akan pernah melepaskannya. Namun, siklus balas dendam yang tak ada habisnya ini mulai membuatnya lelah. Semua orang terus mendorongnya untuk balas dendam. Dia berada di ambang kehancuran. Berapa lama lagi dia harus hidup seperti ini? Apakah dia harus terus seperti ini sampai mati? Saat itu, sebuah jendela sistem muncul, sesuatu yang telah dia tunggu lebih dari 10 tahun. Pemberitahuan sistem misi khusus, perbaikan bug, eliminasi direktur utama proyek Transcender. Hadiah, kesempatan untuk kembali ke dunia asal. Bayushin menatap misi itu dengan tidak percaya. Akhirnya, sebuah kesempatan untuk melarikan diri telah muncul. Adegannya berganti. Seorang pria pirang berlutut di tanah sambil berteriak. Mengapa kamu melakukan ini? Kau hanya selangkah lagi dari menikmati kemuliaan. Kenapa? Dia adalah direktur utama proyek Transcender. Pengawalnya sudah tergeletak berserakan di lantai. Pria berambut putih yang paling dekat dengannya mencengkeram kerahnya. Kau bertanya padaku kenapa? Jangan bilang kau benar-benar tidak tahu. Pria pirang itu menepis tangannya. Diam. Subjek percobaan nomor 81. Aku tidak berbicara dengan sampah sepertimu. Tuan Bayushin, kau melangkah ke transendensi dengan tubuh fana. Kau adalah manusia super sejati. Kau adalah ciptaan paling sempurna dari proyek Transcender. Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Kau benar-benar berbeda dari orang-orang bodoh itu. Lapisan tipis kabut putih terbentuk di telapak tangan Yuxin. Jawabannya adalah tidak. Kepanikan melintas di wajah pria pirang itu. Tunggu, bukan hanya si bodoh itu. Apa kau pikir membunuhku akan mengakhiri segalanya? Organisasi tidak akan pernah mengampuni siapapun yang menentangnya. Bukan hanya kau, keluargamu, kerabatmu, rekan kerjamu, semua orang akan dihancurkan. Bayushin datang ke sini untuk membunuhnya sejak awal. Ancaman-ancaman itu tidak berarti apa-apa.
Pria berambut putih itu berdecak kesal karena darah telah terciprat padanya. Dia masih punya pertanyaan untuk pria pirang itu, tapi Bayusin sudah membunuhnya. Tanpa sepengetahuannya, Bayusin tidak mendengarkan sama sekali. Matanya terpaku pada jendela sistem. Pemberitahuan sistem, misi khusus, perbaikan bug selesai. Semua misi khusus selesai. Hadiah yang disetujui akan diberikan. Kembali ke dunia asal. Dengan jarinya yang gemetar, Yuxin bergerak untuk menekannya. Dia akhirnya bisa bebas. Tetapi pada saat itu, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar sekaligus. Yuxin, kau mau kemana? Apa kau sudah melupakan kami? Mereka yang masih hidup, tolong bunuh mereka. Balas dendam. Balas dendam. Lakukan balas dendam yang kejam. Bai Yuxin merasa dia sudah melakukan cukup. Dia kelelahan. Kemudian pria berambut putih itu menepuk bahunya. Hei, Bai Yuxian, kenapa kau melamun? Bai Yuxian berkata sambil tersenyum, aku akan kembali ke dunia asalku. Pria berambut putih itu membeku. Dunia asal. Apa yang kau bicarakan? Bukankah kau berasal dari sini sejak awal? Bantu aku temukan yang lain dan sampaikan permintaan maafku. Pada akhirnya, dia tetap menekannya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berbaring miring di tempat tidur. Itu adalah kamarnya. Dia tidak menyangka akan benar-benar kembali. Dia memeriksa ponselnya. Itu adalah hari yang sama ketika dia ditarik ke dalam game. Sementara itu, 10 tahun telah berlalu di sana. Waktu tidak berjalan sama sekali di sini. Melihat dirinya di cermin, bekas luka dan ototnya hilang seolah semuanya hanyalah mimpi. Namun gambaran di benaknya sangat nyata. Keputusasaan Shuya, ancaman direktur, semua itu tidak mungkin mimpi. Jika itu mimpi, sensasi dan ingatannya tidak akan sejelas ini. 10 tahun yang dihabiskannya di sana tidak dapat disangkal nyata. Tiba-tiba teleponnya berdering. ID peneleponnya bertuliskan, Zheng Nian. Nama itu terasa anehnya akrab. Terdengar teriakan dari ujung sana. Hei, kenapa kau tidak membalas? Jangan bilang kau lupa janji kencan kita. Kencan? Tentu saja. Bukankah kita sudah sepakat untuk bertemu malam ini? Aku akan mengirimkan alamatnya. Cepat ke sini. Kututup teleponnya. Bai Yuxian akhirnya ingat. Dia adalah teman sekelas terdekatnya dari jurusan yang sama dan orang yang mendorongnya untuk bermain Reverse Planet sejak awal. Jika dia tidak merengek padanya tanpa henti, dia tidak akan pernah bermain. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Zheng Nian tahu segalanya dan melakukannya dengan sengaja, tetapi dengan cepat menepis pikiran itu. Untuk saat ini, lebih baik bertemu dengannya terlebih dahulu. Lagi pula, dia baru saja kembali. Saat dia masuk, Zheng Nian melambai dengan gembira. Di sini, sebelah sini, Bai Yuxian, sudah lama sekali. Pertama kali bertemu sejak liburan. Benar kan? Mau minum? Bai Yuxian berkata cuaca hari ini tidak bagus dan menolak. Alasan sebenarnya adalah dalam keadaannya saat ini, mabuk bisa menyebabkan entah apa. Dia tidak berani. Ada apa? Kalau begitu ayo kita makan saja. Samgyeopsal yang mendesis di atas panggangan sudah terasa seperti kemewahan bagi mereka. Zheng Nian kemudian bertanya, ngomong-ngomong, apa kau sudah main Reverse Planet? Bukankah kau bilang setidaknya akan menyelesaikan tutorialnya? Dia benar-benar tahu cara menekan titik sakit. Dia baru saja membuat karakternya dan menyelesaikan adegan pembuka sebelum ditarik masuk. Jika dia hanya menangkap kata-kata adegan pembuka dan mengeluh, ayolah, Bai Yuxin, bukankah itu berarti kau pada dasarnya tidak bermain sama sekali? Mendengar itu, Bai Yuxin hampir saja marah. Tidak bermain sama sekali. Kalau dipikir-pikir, siapa yang membuatku hidup melalui 10 tahun neraka? Aku sudah sangat bersemangat, tahu, dan bukankah kau berjanji untuk menjadi tamu tetap di siaranku? Dulu kau adalah pro papan peringkat arena. Ingat, streamer kecil sepertiku. Jika kau menunjukkan sedikit saja keahlianmu, kau pasti akan terkenal. Bai Yuxin membeku. Seorang streamer. Dia pernah menyebutkan ingin melakukan siaran game sebelumnya. Baru saat itulah dia mengerti mengapa Zheng Nian terus mengajaknya bermain bersama, tetapi dia tidak ingat pernah menyetujui hal seperti itu. Kenapa? Kau bilang setidaknya akan muncul sekali, bukan? Baru saat itulah perasaan benar-benar kembali menghantamnya. Setelah kembali ke rumah, Bai Yuxin segera mencari secara online. Pengembang Reverse Planet berkantor pusat di Silicon Valley, San Francisco di Amerika Serikat. Dia segera menghela napas. Bahkan jika dia menemukan kantor pusatnya, apa yang bisa dia lakukan? Mengatakan dia dipindahkan ke dunia lain karena sebuah game hanya akan membuatnya dicap gila. Lebih buruk lagi, jika mereka benar-benar terhubung dengan segalanya, bukankah dia akan berjalan lurus ke dalam perangkap? Memprovokasi mereka secara sembrono bisa mengundang pembalasan yang tak terbayangkan. Dia bahkan tidak tahu lagi apa yang sedang coba dia lakukan. Dia sudah melarikan diri dari neraka itu. Jadi mengapa terus menggalinya? Mungkin pilihan terbaik adalah melupakan segalanya dari sana. Lagi pula, ini adalah dunia asalnya. Sejak hari itu, Bai Yuxin melanjutkan rutinitas normal, pergi dan pulang sekolah.
Dia mencoba yang terbaik untuk menjalani kehidupan biasa. Sebagai seorang mahasiswa, dia seharusnya menikmati kehidupan kampus. Tapi apakah dia benar-benar telah kembali? Apakah kehidupan seperti ini benar-benar realitasnya? Yang tidak dia duga adalah dia juga telah membawa mereka kembali bersamanya. Dia berbalik dan melihat teman-teman sekelasnya belajar dengan tenang seperti biasa. Detik berikutnya, semua orang berubah menjadi siluet gelap. Sesuatu mulai terasa tidak pada tempatnya. Suara-suara itu bergema di benaknya sekali lagi. Balaskan dendam mereka. Balas dendam yang brutal. Ini bukan tempatmu. Pergi bunuh orang-orang itu. Bayushin berlari keluar dari kelas. Teman-teman sekelasnya tidak tahu apa yang merasukinya, lalu sebuah tangan mendarat di bahunya. Bayushin, kau baik-baik saja. Kaget, dia bereaksi secara naluriah dan meraih tangan itu, menariknya ke depan. Tinju lainnya langsung melesat seolah-olah dia sedang melawan monster. Teman sekelasnya ketakutan. Apa yang kau lakukan? Kata-kata itu menyadarkannya kembali. Dia buru-buru menarik kembali tangannya. Maaf, perilakunya yang tidak normal membuat yang lain menyadari ada sesuatu yang salah. Ketakutan menyebar di wajah mereka. Yang dia inginkan sekarang hanyalah sendirian, tetapi suara-suara itu muncul lagi. Yuxin, sudah cukup. Kembalilah. Yuxin, apa kau sudah melupakan kami? Kau harus membalaskan dendam kami. Pada saat itu, Zheng Nian tiba-tiba muncul di sampingnya. Yuxian, lihat wajahmu. Kau terlihat linglung akhir-akhir ini. Kau baik-baik saja? Bai Yuxian tidak ingin membuatnya khawatir dan dengan keras kepala mengatakan tidak ada yang salah. Melihat dia tidak mau bicara, Zheng Nian tidak memaksa. Kalau kau bilang begitu, tapi jika terjadi sesuatu, ingatlah untuk memberitahuku. Kakak perempuanmu ini akan melindungimu. Mendengar itu, dia akhirnya rileks. Untuk sekarang, aku akan masuk lebih dulu. Akulah yang membawa arwah-arwah itu ke sini. Jika semua ini akan berakhir setelah mereka puas, maka dia tidak punya pilihan selain mencoba. Dia melihat pot game di depannya, lalu berbaring di dalamnya tanpa ragu-ragu. Dia tahu jika ini terus berlanjut tidak akan ada bedanya antara di sini dan di sana. Kembali. Kali ini, akan kuakhiri untuk selamanya. Sebuah suara mekanis mengikuti. Selamat datang di Reverse Planet. Bai Yuxian langsung mengenalinya. Itu adalah ruang tunggu fasilitas penelitian. Apakah dia langsung masuk ke dalam game? Lagi pula, versi dirinya di dunia lain tidak akan pernah bisa kembali ke lab. Dia tidak bisa mengerti. Mengapa dia tidak bisa kembali ke dunia itu? Dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke neraka itu, atau adakah syarat yang belum dia penuhi? Pada saat itu, sebuah jendela muncul, konfirmasi penampilan karakter saat ini. Dia pikir dia harus melalui tutorial terlebih dahulu. Mungkin setelah selesai, dia bisa kembali. Dia mengatur bantuan tempur ke nol. Lagi pula, di dunia lain, dia menghancurkan segalanya bahkan tanpa bantuan. Selanjutnya adalah pemilihan elemen inti kemampuan pertama. Kemampuan di sini dapat diatur ulang kapan saja. Di Reverse Planet, sistem kemampuan dimulai dengan elemen inti lalu memperkuatnya melalui beberapa sub-elemen untuk membentuk build. Kombinasi lengkap elemen inti dan sub-elemen disebut build. Dengan sistem yang begitu luas, liga profesional bahkan memiliki spesialis yang hanya fokus pada penelitian build yang dikenal sebagai ahli build. Alasan dia pernah mendapatkan gelar manusia super adalah karena pilihan elemen inti itu. Lalu sebuah siaran bergema. Subjek uji nomor 48. Jadi game tidak menampilkan proses kebangkitan itu sendiri. Dia mengerti. Lagi pula, tidak ada yang mau menghidupkan kembali pengalaman seperti itu di dalam game kecuali mereka masokis. Dengan itu, dia bergerak maju untuk melihat. Saat dia memasuki ruangan, dia membeku. Bahkan jika itu berubah menjadi abu, dia akan tetap mengenalinya, Edinel, mesin pembunuh yang diciptakan untuk menekan makhluk yang bangkit dan menghentikan pembalasan terhadap proyek Transcender dan pelaku sebenarnya di balik kematian subjek uji yang tak terhitung jumlahnya. Misi tutorial 01, kalahkan Edinel. Gunakan kemampuanmu yang termanifestasi untuk melawan Edinel. Dilihat dari strukturnya, sepertinya ini adalah versi model awal. Kenangan yang tak tertahankan muncul kembali. Kak Yuxin, tolong selamatkan aku. Jumlah subjek uji yang telah dia bunuh secara pribadi tidak terhitung. Edinel menghilang dalam sekejap dan muncul kembali menerjang lurus ke arah Bai Yuxian. Bai Yuxian memutar pergelangan tangannya. Baik di sini maupun di sana. Semuanya sama saja. Para peneliti benar-benar tidak pernah berubah, selalu melakukan hal-hal yang membuat orang muak. Dia memiringkan kepalanya, dan dengan mudah menghindari pukulan Edinel. Serangan Edinel datang silih berganti. Perintahnya sederhana, kalahkan siapapun yang memasuki ruangan ini. Namun tidak peduli bagaimana ia menyerang, Bai Yuxian menghindar dengan mudah. Memanfaatkan celah, Bai Yuxian memukul dadanya dengan telapak tangan. Versi finalnya bahkan bisa menggunakan kemampuan. Yang itu merepotkan. Tapi seperti ini, kau tidak lebih dari prototipe awal. Pukulan itu menghancurkannya berkeping-keping. Eksperimen selesai.
Level yang ditunjukkan Bayuxian sudah jauh melampaui subjek uji biasa. Misi selesai. Edinel dikalahkan. Bayuxian sudah tidak sabar untuk melanjutkan ke eksperimen berikutnya. Pada saat itu, alarm yang menusuk telinga berbunyi. Perhatian untuk semua korban tak bersalah yang terperangkap di fasilitas penelitian. Kerahkan segala upaya dan segera melarikan diri. Jadi pemerintah telah turun tangan. Wanita itu tidak bisa memahaminya. Mengapa agen pemerintah ada di sini? Dan suara itu terdengar akrab bagi Bayuxian. Misi tutorial 02, kabur dari fasilitas penelitian. Cari cara untuk meninggalkan fasilitas dan mencapai zona luar. Detik berikutnya, sebuah ledakan terjadi di atas kepalanya. Bayuxian tahu dia harus keluar dulu dan berlari dengan kecepatan penuh. Ketika ledakan berhenti, koridor itu hancur berantakan dengan bagian-bagian Edinel yang rusak. Dia melihat seorang pria yang merosot di dinding dan memperhatikan lambang Biro Administrasi Interdimensional. Jadi dia bukan musuh. Kau juga seorang korban. Benar, jika kau berhasil sampai di sini, itu artinya kau mencoba melarikan diri. Waktu yang tepat. Aku mungkin bisa membantumu. Dengan itu, pria itu membuka sesuatu yang tampak seperti gudang senjata. Pilih salah satu dari ini dan bawa bersamamu. Dan ini, setelah kau di luar, gunakan untuk mengirim sinyal radio. Biro akan datang menjemputmu. Begitu dia selesai berbicara, dia meninggal. Bayuxian berjongkok di sana sambil berpikir. Dia curiga ini hanyalah adegan yang sudah diatur oleh game. Yang tidak dia sadari adalah Edinel lain sudah muncul di belakangnya. Pada akhirnya, dia memilih sabit dengan rantai logam terpasang. Suasana hatinya sangat buruk. Dia tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat yang sama, seorang streamer game bernama Jiang Suli masuk ke dalam game, dengan sombong menyatakan, "Aku tidak percaya aku memainkan Reverse Planet, sebuah game hit tingkat nasional. Harga diriku sebagai gamer niche menangis." Obrolan meledak. Setidaknya dia tahu dia seorang gamer niche. Bukankah kau sendiri yang memilih game mainstream? Ini reaksimu terhadap mahakarya nasional. Aku tidak mengerti. Siapa yang memaksamu memainkan Reverse Planet di siaran sebagai hukuman? Jiang Suli menjadi kesal. Hei, aku tidak memutuskan hukuman itu. Kalian yang melakukannya. Tapi karena aku sudah setuju, aku akan melakukannya. Lagi pula aku memanjakan penontonku. Aku adalah wanita yang tidak pernah mengingkari janji. Obrolan langsung membalas. Berapa kali kau berbohong akan memainkan game yang benar-benar populer selanjutnya? Kau juga bilang mainstream terakhir kali, lalu mengeluarkan pilihan niche lainnya. Tetap saja, jangan mengolok-oloknya terlalu keras. Siapa lagi yang akan menyiarkan game-game niche ini untuk kita? Yang Suli menunjukkan profesionalisme yang solid, tetap tenang dan mengarahkan jalannya siaran. Baiklah kalau begitu. Aku akan menjalankan hukuman karena gagal dalam tantangan dan mencoba Reverse Planet. Para penonton tidak bodoh. Mereka tahu dia sedang mengalihkan pembicaraan. Pemain baru harus melalui alur yang benar. Dia mempertahankan penampilan aslinya dan memilih kemampuan tipe api yang mencolok. Akhirnya tiba saatnya pengaturan persentase bantuan tempur. Dia menjelaskan dengan penuh pertimbangan. Bantuan tempur adalah sistem yang memberikan dukungan penuh melalui koreksi postur, bantuan gerakan, dan optimalisasi penggunaan kemampuan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak bantuan yang kau dapatkan, dan kau bisa menyesuaikannya sendiri. Obrolan segera mulai melontarkan ide-ide buruk. Ini harus 0%, tutorial tanpa bantuan. Ayo, serang dengan 0%. Jangan bilang kau takut. Bu, kalau aku besar nanti, aku mau bermain tanpa bantuan. Tapi Jiang Suli tidak bodoh. Dia berhenti untuk berpikir, apakah mungkin menyelesaikan tutorial tanpa bantuan? Dia sudah mencari tahu sebelumnya di antara para pemain di seluruh dunia. Persentase yang memilih mode tanpa bantuan praktis 0. Meskipun dia memiliki mekanik yang solid dari game niche, dia pernah dengar bahwa tanpa bantuan, rasanya seperti mengendalikan tangan ketiga yang tidak ada. Dia tidak berpikir itu mungkin. Para penggemar ini hanya ingin melihatku mempermalukan diri sendiri. Dia segera bertingkah imut. Ayolah, semuanya, tanpa bantuan itu agak terlalu. Lalu sebuah jendela misi muncul. Selesaikan tutorial tanpa bantuan. Hadiah 500.000 KRW. Ekspresinya langsung berubah. Matanya berubah menjadi tanda uang saat dia berkata bertentangan dengan akal sehatnya. Hanya dengan menantang ini kau bisa menyebut dirimu streamer sejati. Para penonton tidak tertipu dan langsung mulai bercanda. Dia berubah pikiran begitu tugas itu muncul. Perubahan sikap yang legendaris. Jiang Suli, arwah kapitalisme yang tak mati. Bersemangat seolah-olah dia telah disuntik adrenalin. Jiang Suli menyatakan, sampai aku menyelesaikan tutorial, aku akan tetap dalam mode tanpa bantuan. Dia menyesalinya hampir seketika. Teman-teman, apakah ini keputusan yang tepat? Dia langsung kalah dalam satu serangan oleh Edinel. Dia sangat marah, dia mulai menangis. Bahkan tidak ada penjelasan apapun. Kau dipaksa untuk langsung bertarung, dan bahkan menyergapmu. Beberapa penonton mencoba menghiburnya.
Bertahan 2 menit saja sudah mengesankan. Banyak pemain pro juga kalah darinya. Mode tanpa bantuan, satu elemen inti. Melawan Edinel tentu saja itu sulit. Yang lain menambahkan, tugas ini jelas tidak dirancang untuk kau menangkan. Tapi Jiang Suli tidak menyerah. Aku sudah menjarah radio dan senjatanya. Selama aku melarikan diri, itu sudah cukup. Benar. Pada saat itu, dia juga menerima misi tutorial, kabur dari fasilitas penelitian. Sistem memulai pencocokan tim otomatis, merekomendasikan regu 4 pemain. Itu memberinya harapan. Bekerja sama itu bagus. Menyelesaikannya dengan rekan tim yang cocok masih dihitung sebagai menyelesaikan misi. Obrolan segera menimpali. Bukankah itu hanya digendong? Mendapat tumpangan itu sah-sah saja. Jika kau tahu bagaimana tutorial ini mencocokkan pemain, kau tidak akan mengatakan itu. Tidak masalah. Kau tidak akan cocok dengan siapapun. Semoga berhasil. 2 pesan terakhir sepertinya seperti ramalan. Sistemnya muncul. Pencocokan gagal. Jiang Suli menatap kosong. Bagaimana mungkin? Reverse Planet adalah game yang sangat populer. Seharusnya ada banyak sekali pemain. Pesan sistem, memperluas pencarian tim. Misi yang sedang berlangsung sekarang akan dimasukkan ke dalam daftar pencocokan. Lihat, sudah kubilang ini tidak akan berhasil. Tapi kenapa tepatnya? Seseorang menjelaskan, pencocokan hanya memasangkan pemain dengan persentase bantuan tempur yang sama. Siapa orang waras yang menyelesaikan tutorial tanpa bantuan? Tunggu, bukankah itu berarti rekan tim yang cocok juga akan bermain tanpa bantuan? Jadi ini adalah pasukan penuh tanpa bantuan. Itu bukan di-carry, kau yang harus meng-carry. Jika tim tanpa bantuan bisa menyelesaikan ini, aku akan mengaku kalah. Jiang Suli sudah mempertimbangkan untuk membatalkan misi. Lalu keajaiban terjadi, pencocokan tim berhasil. Dia berteriak dan menekan tombol batal berulang kali, tapi sudah terlambat. Bergabung dengan misi tutorial yang sedang berlangsung, kabur dari fasilitas penelitian. Dia tamat. Saat dia tiba di area misi, dia membeku. Edinels berserakan di seluruh tanah. Dia bahkan mengira matanya sedang menipunya. Teman-teman, ini sepertinya bukan lelucon. Ruang obrolan meledak. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Apa ini nyata? Tim tanpa bantuan melakukan ini. Ini gila. Apa ini pemain pro yang pakai akun Smurf? Yang paling mengejutkan adalah ini. Mereka tidak dijatuhkan dengan senjata api. Dalam mode tanpa bantuan, kau bahkan tidak mendapatkan senjata api, tapi mereka membasmi Edinels sebanyak ini. Jiang Suli sangat gembira. Ini benar-benar di-carry gratis. Aku harus segera menemukan orang hebat ini. Pada saat itu, Bai Yuxian menghabisi beberapa Edinels lagi. Tiba-tiba, pandangannya tertuju ke arah tertentu. Jiang Suli telah menyelinap mendekat. Orang yang di sini. Sebelum dia bisa selesai, sebuah pedang berlumuran darah muncul tepat di depan wajahnya. Jiang Suli membeku ketakutan. Pedang itu hanya berjarak 0,01 cm darinya. Dia berteriak dan melompat mundur. Tolong. Setelah memastikan dia bukan musuh, Bai Yuxian menarik pedangnya. Maaf, salahku. Dia berbalik untuk pergi. Tunggu, kita dipasangkan dalam tim yang sama. Benar kan? Jika memungkinkan, bisakah kita bergerak bersama? Sebelum dia bisa menjawab, Jiang Suli mengikutinya. Aku Jiang Suli, streamer solo online. Ngomong-ngomong aku sedang siaran langsung sekarang. Apa kau keberatan masuk siaran? Aku sudah mengaktifkan perlindungan privasi, jadi wajahmu akan diburamkan. Bai Yuxian tiba-tiba berhenti. Jiang Suli tersentak mengira dia telah membuatnya kesal. Ternyata, seseorang telah muncul. Itu subjek tes yang kabur. Bunuh dia. Tidak perlu menangkapnya hidup-hidup. Tembakan meletus seketika. Rat-tat-tat. Jiang Suli menjatuhkan diri ke tanah menutupi kepalanya. Tingkat kesulitan apa ini? Ini masih tutorial. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Bai Yuxian menghindari peluru, kecepatan dan gerak kakinya nyaris tidak nyata. Sabit rantai di tangannya melepaskan kekuatan yang mengerikan. Seorang pria dengan senapan mesin kalah dari seseorang yang menggunakan senjata jarak dekat, benar-benar tidak masuk akal. Ruang obrolan meledak. Apa-apaan itu? Senjata rantai itu gila. Jiang Suli tidak peduli terlihat konyol. Sambil bersembunyi di dekatnya, dia bertanya dengan tulus, aku tidak begitu tahu Reverse Planet, tapi cara bermain seperti ini benar-benar tidak masuk akal. Benar kan? Bagaimana kau bisa menggunakan senjata seperti itu tanpa bantuan? Ya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Apa yang sedang kutonton sekarang? Ada yang tahu kemampuan apa yang orang itu gunakan? Tadi warnanya merah dan tiba-tiba menjadi putih. Dilihat dari gerakan rantainya, apakah itu angin? Bukan. Jika itu angin, pasti akan jauh lebih jelas. Sepertinya bukan telekinesis juga. Aku tidak tahu apa itu, tapi jika aku bertemu orang seperti itu di PvP, aku yakin aku akan dihancurkan. Elemen inti yang meningkatkan kemampuan fisik dengan mengubah warna mata. Hanya ada satu yang seperti itu. Eksistensi sempurna. Eksistensi sempurna? Jiang Suli terkejut.
Bukankah itu yang membuatmu tidak bisa menggunakan kemampuan yang semua orang sebut sampah dan bilang jangan pernah dipilih? Tepat sekali. Itulah kenapa kami tidak mengerti. Eksistensi sempurna adalah salah satu elemen inti andalan Reverse Planet. Itu meningkatkan statistik fisik dan ketahanan kemampuan secara besar-besaran, tapi dengan bayaran menonaktifkan semua skill kemampuan. Karena kekurangan itu, para pemain menganggapnya pilihan mati tingkat legendaris. Di forum Reverse Time, eksistensi sempurna sudah lama menempati peringkat pertama dalam daftar hitam instan. Serius, kenapa inti sampah ini ada? Tidak bisa menggunakan kemampuan sudah menjelaskan semuanya. Jika ada orang di timmu yang memilih ini, segera keluar. GG, Jiang Suli merasa logika mereka masuk akal. Ya, itu benar-benar tidak normal. Di game yang berpusat pada kemampuan, memilih build yang sama sekali tidak bisa menggunakan kemampuan. Yang lain menambahkan, aku sudah bermain Reverse Planet selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihat ada yang bertahan dengan eksistensi sempurna. Beberapa orang mencobanya karena penasaran, lalu berteriak dan menghapus akun mereka. Ciri khas lain dari eksistensi sempurna adalah mata penggunanya berubah menjadi putih. Dalam mode tanpa bantuan, fokus murni pada statistik fisik mungkin sebenarnya sebuah keuntungan. Ya, karena kemampuan sulit digunakan tanpa bantuan, meninggalkannya dan menempatkan semua poin pada kekuatan fisik bisa jadi strategi yang valid, tapi dia tetap tidak bisa memahaminya. Bai Yuxian seharusnya baru level 1 sekarang. Bagaimana dia bisa melakukan gerakan seperti itu? Siapa sebenarnya orang ini? Dia belum pernah melihat pria seganas ini, membantai musuh hanya dengan senjata rantai. Dia seperti jelmaan kematian, namun para arwah tidak puas. Yuxin, ini masih belum cukup. Balas dendamlah dengan lebih kejam. Tingkat ini tidak akan memuaskan kami. Saat itu, seorang yang tertinggal diam-diam muncul. Laras senapan sudah diarahkan padanya. Melihat Bai Yuxian dalam bahaya, Jiangsu melesat ke depannya dan menarik pelatuk. Piu, 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 3 tembakan menghentikan penyergapan itu. Penyerang itu gemetar karena marah. Satu kesalahan kecil setelah semua perencanaan itu. Jiangsu Li, yang sudah di tanah, menembakkan 1 peluru lagi. Penyerang itu langsung dihabisi. Jiangsu Li bahkan berpose, meniup moncong senjatanya seperti seorang pro. Ruang obrolan langsung terpikat. Sial, itu keren. Bidikannya jago, bukan main. Kalau kau main game niche, kemampuan menembakmu harus bagus. Cih, orang yang tidak tahu akan mengira dia yang membunuh mereka semua. Pencuri kilenya sana. Jiangsu Li berbalik ke arah Bai Yuxian. Hebat kan? Benar kan? Penuh dengan energi sombong. Pada saat itu, sebuah ingatan muncul di benak Bai Yuxian. Aku kan kuat, Yuxin. Seorang gadis berlari ke arahnya. Ruang obrolan heboh. Teman-teman siapa itu? Apakah itu Suya? Lalu suara Jiangsu Li menariknya kembali. Tuan sopir, panggilan itu membuat Bai Yuxian berhenti. Panggilan macam apa itu? Kenapa kau tidak marah? Kan, aku tahu kau yang membunuh semuanya. Aku hanya ikut-ikutan sedikit. Kau memang membantu. Ruang obrolan heboh lagi. Wow, tuan sopir baik sekali. Bahkan mengcarry pencuri kill, benar-benar legenda. Tidak bisa melihat wajahnya karena mode privasi, tapi rasanya dia tampan. Dan suaranya, lumayan merdu meskipun tahu itu suara modifikasi. Melihat betapa santainya Bai Yuxian, Jiangsu Li mencoba peruntungannya. Benarkah? Kalau begitu, bisakah kita menyelesaikan tutorial bersama? Aku akan memberikan semua yang kumiliki. Bai Yuxian setuju tanpa ragu-ragu. Tuan sopir, Bai Yuxian akhirnya tidak tahan lagi. Panggil saja aku Bai Yuxian. Baik, Tuan Bai Yuxian. Dia menebak itu mungkin nama aslinya. Sesuatu seperti itu seharusnya tidak bisa diblokir. Dia tetap menanyakan pertanyaan yang membara di benaknya. Jika ini tidak lancang, elemen inti awalmu, apakah itu eksistensi sempurna? Bai Yuxian mengakuinya terus terang. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Ruang obrolan meledak. Tunggu, itu benar-benar berfungsi. Eksistensi sempurna. Inti ini perlu dievaluasi ulang. Evaluasi ulang, omong kosong. Itu tetap sampah. Tepat. Apa orang normal bisa menggunakannya seperti tuan sopir? Jiangsu Li terlihat sama terkejutnya bercampur iri. Wow, tanpa kemampuan, bagaimana kau bisa menghindari peluru? Game apa yang biasanya kau mainkan? Tidak ada yang khusus. Dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Ada apa? Ada 2 Edinel sekitar 20 meter di depan. Apa? 20 meter. Jiangsu Li tidak bisa memahaminya. Dia tidak punya kemampuan sensor jarak jauh. Bagaimana dia bisa tahu jumlah dan posisi mereka dari jarak sejauh itu? Itu benar-benar tidak masuk akal. Bai Yuxian menyuruhnya untuk tidak khawatir dan ikuti saja dia. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin nyata. Ketika 2 Edinel benar-benar muncul, Jiangsu Li membeku. Bai Yuxian berbicara dengan termenung. Kalau dipikir-pikir, dulu aku cukup menikmati game bernama Beast Arena. Jiangsu Li terdiam. Hei, bukan itu intinya. Ada bahaya di depan. Berhenti. Sebelum dia selesai,
Bayuxian melesat ke depan dan muncul di depan Edinel, menendangnya hingga terpental jauh. Satu serangan menghancurkannya menjadi rongsokan. Dulu saat dia benar-benar menyukainya, dia bahkan pernah masuk papan peringkat. Dia mengepalkan tinjunya lagi. Satu pukulan menghantam Edinel kedua. Dampaknya membuat ruang di sekitarnya bergetar. Siaran langsung menjadi heboh. Ini gila. Edinel hilang begitu saja. Dan ingat, ini mode tanpa bantuan. Itulah kekuatan seorang veteran Beast Arena. Sekarang gerakan-gerakannya tadi jadi masuk akal. Jiang Suli masih bingung. Apa pemain Pro Beast Arena memang sekuat itu? Wow, kau bahkan tidak tahu pemain Pro Beast Arena. Itu menjelaskan banyak hal tentang pemain kasual. Jujur, aku juga tidak tahu. Apa mereka sekuat itu? Melihat ini, penonton yang berpengetahuan ikut berkomentar. Tidak yakin sekarang, tapi dulu, menjadi pemain Pro Beast Arena berarti tim pro akan segera mencoba merekrutmu. Tepat sekali. Battler menjadi pemain profesional dengan cara itu. Jiang Suli langsung mengenali nama itu. Battler, bukankah dia tokoh paling terkenal di kancah Pro Reverse Planet? Jika orang ini berasal dari Beast Arena, apakah dia pernah melawan Battler? Aku sangat penasaran. Akan seperti apa jadinya jika Tuan Driver melawan Battler dalam PvP? Setelah berurusan dengan dua Edinel, Bayuxian terus bergerak maju. Tak lama, mereka tiba di pintu keluar fasilitas penelitian. Sebuah suara keras terdengar di depan. Kau punya nyali juga bisa sampai sejauh ini, sayang sekali. Tempat ini akan menjadi kuburanmu. Itu adalah kenalan lama Bayuxian, Kapten Keamanan Fasilitas, Bos Tutorial. Kesombongannya tidak berubah. Jangan khawatir, kau akan segera menyusul teman-temanmu yang sudah mendahuluimu. Melihatnya, Bayuxian tahu tutorial berakhir di sini. Namun sesaat kemudian, sesuatu yang luar biasa muncul. Mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari belakang kapten, namun dia tampaknya sama sekali tidak sadar. Wajah mereka meringis karena kelaparan. Kapten melancarkan serangannya. Kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Jiang Suli melepaskan tembakan. Setiap peluru dihalangi oleh perisai kapten. Tunggu, bukankah perisai partikel eksklusif untuk para Awakener? Jiang Suli protes. Penonton dengan cepat menjelaskan, kapten itu sendiri adalah seorang Awakener. Dia adalah bos tutorial. Kemampuan level ini normal. Mencoba menerobosnya dengan senjata itu naif. Menyadari situasinya, Jiang Suli mundur. Tuan Yuxian, aku akan memberikan tembakan bantuan dari belakang. Orang itu mengejeknya tanpa ampun. Tidak bisa menang. Langsung memanggil Tuan Driver. Mode penumpang diaktifkan. Meskipun ini hanya game, jika ini bisa memberimu sedikit kepuasan, Bayuxian melayangkan pukulan. Perisai partikel, yang tak tersentuh oleh peluru, penyok ke dalam. Kapten keamanan terlempar, jatuh di tengah kepulan debu. Jiang Suli benar-benar terpana. Monster macam apa itu? Dia bahkan tidak menembak. Bagaimana perisai partikel kapten bisa pecah sendiri? Apakah ini bug? Kapten keamanan belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dasar serangga, wujudnya berubah, tubuh baja diaktifkan. Ada apa dengan kulit itu? Apakah itu kemampuannya? Kekuatan Awakener-nya adalah tubuh baja. Dia melesat ke arah Bayuxian. Akan kucabik-cabik kau. Penonton yang jeli segera menyadarinya. Apa tanahnya baru saja amblas. Tubuh baja itu pasti beratnya setidaknya 1 ton. 1 pukulan dan kau akan mati. Bayuxian dengan mudah menghindari pukulan fatal itu. Terus-menerus meleset, kapten itu meraung. Menurutmu berapa lama kau bisa terus menghindar? Detik berikutnya, salah satu lengannya berubah menjadi bor berkecepatan tinggi. Dinding hancur dimanapun ia lewat. Bayuxian mengepalkan tinjunya. Dia tidak akan terus menghindar selamanya. Obrolan menahan napas. 1 serangan saja akan mematikan. Aku bahkan nyaris tidak bisa menghindarinya dengan mode bantuan aktif. Bantuan tembakan? Itu konyol. Dalam sekejap, pukulan Bayuxian menyapu baju zirah baja, menghancurkan pelindung wajah kapten. Kapten itu berlutut, terbatuk-batuk. Tubuh baja mulai non-aktif. Bayuxian berkata dengan dingin, jangan batalkan. Kau tidak diizinkan mati semudah itu. Para mayat hidup melolong di dalam benaknya. Bunuh dia. Cabik-cabik dia. Lebih buruk dari apa yang kita derita. Rasa takut memenuhi wajah kapten. Kau, bagaimana bisa subjek percobaan sepertimu memiliki kekuatan semacam ini? Bayuxian menatapnya dari atas. Berkat kau, Jiang Suli telah sepenuhnya menjadi penonton. Kapten keamanan dikalahkan. Apa yang baru saja kita saksikan? Itu gila. Nah, itu baru Tuan Driver. Sekadar mengingatkan, ini dilakukan dalam mode tanpa bantuan. Dan cara dia bertarung terlihat terlalu terlatih. Mungkinkah? Bagaimanapun, bos tutorial akhirnya tumbang. Yang tersisa hanyalah kabur dari fasilitas. Ini benar-benar kemenangan gratis. Tapi kenapa Tuan Driver harus ada di sini pada saat yang tepat ini? Komentar terakhir itu jelas ingin melihat Jiang Suli malu. Jiang Suli tersadar kembali. Kalau begitu ayo kita pergi, Tuan Yuxian. Begitu Bayuxian pergi,
Para mayat hidup mengerumuni mayat kapten seolah-olah menyeretnya langsung ke neraka. Melangkah keluar dari fasilitas, Jiang Suli akhirnya santai. Orek, kita berhasil keluar. Tutorial kabur, fasilitas penelitian selesai. Naik level. Mendapatkan 1 poin kemampuan. Tuan Yuxian, apa kau akan melanjutkan alur cerita utama hari ini? Tidak, aku berhenti di sini. Dia sama sekali tidak tergoda oleh pesona Jiang Suli. Saat siaran akan berakhir, obrolan ramai menggoda Jiang Suli, menyebutnya tak tahu malu, menobatkannya sebagai streamer penumpang teratas Forbes, yang lain bilang itu menghibur, dan beberapa datang terlambat untuk menonton. Penyelesaian tutorial tanpa bantuan telah dikonfirmasi. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Melihat Bai Yuxian masih di sana, Jiang Suli nyeletuk, maukah kau tampil secara rutin di siaranku? Kita bisa mengerjakan misi utama Reverse Planet dan beberapa PvP. Dia menambahkan dengan antusias, kita akan menjadwalkannya sesuai keinginanmu, dan aku akan membayar biaya penampilan yang pantas. Bai Yuxian menolak mentah-mentah. Jiang Suli tampak kecewa lalu berkata, setidaknya, bisakah kita saling menambahkan teman? Dia mengakhiri siarannya. Bermain bersama hari ini sangat menyenangkan. Aku harap kau juga menikmati Reverse Planet. Tutorial berakhir sepenuhnya, meninggalkan Bai Yuxian berdiri sendirian. Apa yang dia harapkan masih belum terjadi. Mengapa dia tidak bisa kembali ke sana? Yang tidak dia ketahui adalah seberapa besar kekacauan yang akan ditimbulkan oleh permainannya hari ini. Di forum Reverse Planet, sebuah utas video diam-diam muncul. Analisis teknis. Tanpa bantuan, tanpa senjata, mengapa ini bukan cheat, dan mengapa Bai Yuxian disebut peretas? Kemudian pesan yang lebih mengejutkan muncul. Penonton anonim nomor 62 menyumbang 3 juta won Korea. Bagaimana rasanya kembali ke dunia nyata? Keesokan paginya, di pengembang Reverse Planet, Planet Earth, cabang Smita. Karena satu pengguna, mereka sekarang menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Video itu terus memutar ulang rekaman Bai Yuxian yang secara brutal mengalahkan bos tutorial. Tidak peduli berapa kali ditonton, itu masih terasa luar biasa. Tanpa bantuan, bahkan tanpa senjata, namun kapten keamanan benar-benar hancur. Komunitas online hampir mencapai konsensus. Ini pasti curang. Pengguna membanjiri papan internal perusahaan menuntut penjelasan. Manajer regional memijat pelipisnya. Apa kita yakin ini bukan cheat? Teknisi berambut pirang itu menjawab dengan tegas. Tentu, untuk amannya, mereka meninjau semua data sejak pembuatan karakter. Tidak ada jejak gangguan eksternal sama sekali. Jujur, saya sudah melihat cheat yang tak terhitung jumlahnya. Menembus dinding, berlari cepat melintasi peta, tembus pandang penuh. Tapi gerakan seperti ini, baru pertama kali. Ini menentang logika. Tidak ada cheat yang bisa menirunya. Ada nada cemburu dalam suaranya. Kalau bukan cheat, maka orang itu tentu saja gila. Masih ada kemungkinan kecil, sejenis cheat baru yang belum ditemukan. Manajer regional setuju. Bagaimanapun, kita perlu verifikasi yang pasti. Sementara itu, di dalam kedai smoothie, Bai Yuxian sedang berkencan dengan Zheng Nian. Jadi komunitas jadi heboh karena aku. Bai Yuxian bertanya dengan tidak percaya. Kurang lebih begitu. Benar-benar kacau. Pemain bahkan mulai melakukan tantangan tanpa bantuan karenamu. Di forum, pada dasarnya kau dicap mustahil tanpa cheat. Karena semua orang gagal, opini publik telah sepenuhnya mencapmu sebagai penipu. Kau tahu betapa terkejutnya aku saat pertama kali melihat video itu. Kau benar-benar menyebutkan nama aslimu. Bai Yuxian tidak habis pikir. Siaran langsungnya memiliki perlindungan info pribadi, dan dia memakai masker. Seharusnya dia tidak mengenalinya. Apa kau menyebutkan namamu sendiri? Dan lagi pula, aku pernah melihat caramu bertarung sebelumnya. Sejujurnya, aku tahu kau kuat tapi tidak sekuat ini. Bagi seseorang yang tidak mengenalmu, itu benar-benar terlihat seperti curang. Jadi itu menjelaskan kontak tersebut. Kontak apa? Cabang Planet Korea menghubungiku. Mereka ingin memverifikasi apakah kau menggunakan cheat. Pada saat itu, Jiang Suli mengirim pesan. Bai Yuxian menghela napas dan menjelaskan bahwa itu telah disampaikan melalui si streamer. Yong Nayeon langsung beralih ke mode gosip. Perusahaan game turun tangan secara pribadi untuk memeriksa cheat. Itu benar-benar memancing keributan. Apa kau akan menerimanya? Bai Yuxian sebenarnya ingin. Meskipun hanya cabang Smita, itu satu-satunya kesempatannya untuk mendekati para pengembang. Jika itu menarik seseorang yang cukup tinggi jabatannya, dia mungkin bisa belajar sesuatu tentang dunia itu. Aku bilang akan kupikirkan, tapi aku sudah memutuskan untuk mencobanya. Nayeon, bahkan lebih bersemangat darinya. Benarkah? Itu keputusan yang tepat. Jika kau akan terus bermain Reverse Planet, lebih baik bereskan masalah ini dulu. Disebut penipu di mana-mana akan merusak suasana hati siapapun. Aku tidak terlalu peduli, kau tidak. Lagi pula, apa ada yang akan mengenalimu? Kau tidak pernah menunjukkan wajahmu. Bai Yuxian masih memiliki sedikit harapan. Nayeon segera menghancurkannya. Bahkan jika kau ganti nama, gaya bertarungmu terlalu khas.
Seseorang yang bertarung hampir seluruhnya tanpa kemampuan. Tidak ada orang seperti itu bahkan di kancah pro. Akhir-akhir ini, bahkan para pro yang mencoba menyembunyikan identitas mereka pun ketahuan karena kebiasaan mereka. Mata internet sangat tajam, si pemula itu juga tidak bisa lolos. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang bahkan tidak dia sadari membuatnya ketahuan. Masuk akal. Untung saja kau setuju. Kalau tidak, streamer itu pasti sudah dihujat habis-habisan. Bayusin benar-benar tidak mengerti. Dia adalah dia. Jiang Suli adalah Jiang Suli. Bodoh. Bagi orang-orang yang sudah berteriak tentang cheat, apa perbedaan itu penting? Mereka akan mulai dengan menyerangmu, tapi sebentar lagi, mereka akan beralih padanya. Bayusin menyadari betapa menakutkannya internet. Dia membalas Jiang Suli, menyetujui verifikasi itu. Jiang Suli menatap ponselnya, kebahagiaan menyelimutinya seketika. Dan berhasil? Berhasil. Dengan kehebohan saat ini, jumlah penontonnya akan meledak. Rekor sebelumnya adalah 8.584 penonton serentak. Dia tidak bisa menahan tawa kecilnya. Semuanya bersiaplah untuk terkejut. Ini akan menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat Reverse Planet sebelumnya. Jiang Suli segera memasang pengumuman yang menyatakan bahwa siaran langsung klarifikasi kecurangan akan diadakan. Halo, semuanya. Ini mungkin topik terpanas saat ini, Tuan Bai Yuxin. Mengenai kontroversi kecurangan yang meliputinya, akan dibahas secara langsung. 4 hari kemudian, Bai Yuxin masuk ke dalam game lagi. Jiang Suli segera bergegas menghampirinya. Yuxin, beberapa hari terakhir ini sangat berat bagiku. Aku merasa semua ini terjadi karena aku. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Aku tidak terlalu keberatan. Tapi katakan padaku, Suli, apa kau meragukanku? Dia tampak terkejut. Yah, aku melihat gerakanmu dengan mata kepalaku sendiri hari itu. Dan sejujurnya, bukti yang orang-orang sebutkan untuk peretasan itu cukup lemah. Yang lebih penting, tatapan matamu saat itu seperti seorang pembunuh berantai. Tidak pernah terlintas di benakku bahwa kau curang. Dia dengan cepat menambahkan, dengan gugup. Maksudku, hanya firasat saja. Dia mengeluarkan sebuah kamera. Pokoknya, jika kau siap, mari kita mulai siarannya. Halo, semuanya. Maaf membuat kalian menunggu. Jiang Suli bahkan menunjukkan tanda peace ke kamera. Obrolan langsung meledak. Akhirnya, jelaskan. Jelaskan. Aku sudah menunggu selamanya. Apa ini siaran jualan cheat? Penipu. Aku memesan ayam goreng khusus untuk ini. Sudah jelas ini cheat. Apa yang perlu dijelaskan? Aku akan menonton untuk saat ini. Seperti yang diharapkan, siaran itu menembus 10.000 penonton hampir seketika. Jiang Suli berseru, antusiasmenya sangat besar. Itu menunjukkan betapa besar perhatian yang ditarik oleh kontroversi ini. Jadi sekali lagi, aku telah mengundang Tuan Bai Yuxin. Halo, aku Bai Yuxin. Inaan membanjir begitu dia muncul. Blokir saja dia. Tidak tahu malu. Apa gunanya bermain game dengan cheat? Tentu saja, beberapa membelanya. Bukankah obrolan ini sudah keterlaluan? Jika ternyata dia tidak curang, lalu bagaimana? Masih ada yang percaya dia jujur? Hati-hati. Kita sedang dicuci otak. Tidak bisakah kita tetap netral sampai ada hasilnya? Jadi dia curang atau tidak? Segala macam suara bercampur menjadi satu. Jiang Suli mengerutkan kening. Harap ikuti etika obrolan. Jika terlalu ekstrem, aku akan menonaktifkan obrolan. Sebelum verifikasi dimulai, Tuan Bai Yuxian, bagaimana Anda memandang kontroversi ini? Bai Yuxian merasa tidak bisa berkata-kata. Semua ini hanya karena hal seperti itu. Kata-katanya menyulut obrolan lagi. Hal seperti itu, kau membalikan Reverse Planet. Ini adalah pamer rendah hati dari veteran arena. Si penipu sedang berakting sekarang. Bahkan Jiang Suli merasa mereka ada benarnya. Menyebutnya sepele benar-benar terdengar keterlaluan. Bagaimana rencanamu untuk menjelaskannya? Dia tersenyum. Pertanyaan bagus. Untuk verifikasi hari ini, kami telah mengundang tamu istimewa. Mereka seharusnya tiba sekitar sekarang. Sesaat kemudian, seorang pria muncul di layar, tamu yang diundang oleh Jiang Suli. Yang lebih mengejutkan, GM ditampilkan di atas kepalanya. Halo semuanya, saya Park Gion Haiyan, kepala tim operasi pertama di Branadi Fort, cabang Smita. Obrolan langsung meledak. Siapa ini? Untuk membuktikan dia tidak curang, mereka mendatangkan seorang kepala operasi. Oh, tag GM itu, apa itu asli? Itu adalah tanda format yang hanya didapat staf resmi dari markas besar. Kurasa dia benar-benar tidak curang. Jadi, bagaimana dengan semua orang yang tadi mengirim spam penipu? Secercah harapan menyala di mata Bai Yuxin, seorang kepala operasi mungkin tahu sesuatu. Setelah verifikasi, dia harus bertanya. Ketiganya saling menyapa secara formal. Terima kasih sudah datang sejauh ini. Saya streamer Jiang Suli, saya Bai Yuxian. Tenang bertemu denganmu. Park Gion Haiyan mengamati Bai Yuxian. Jadi ini Bai Yuxian? Sumber dari semua masalah. Dia tidak terlihat terlalu istimewa. Silakan ikuti saya ke area verifikasi. Mereka segera tiba di sebuah ruangan logam.
Ini adalah ruang latihan pribadi untuk latihan kemampuan dan latihan tempur. Seperti yang disepakati sebelumnya, kami akan mengamati beberapa ronde pertarungan untuk memastikan apakah ada program eksternal yang terlibat. Bai Yuxin memindai ruangan itu. Ini adalah ruang yang belum pernah kulihat di dunia itu. Park Gyeonhayan menoleh padanya. Apakah Anda setuju? Ya, saya setuju. Bagus. Kalau begitu ini akan mudah. Sesaat kemudian, Edinel muncul di tengah ruangan. Obrolan meledak lagi. Bukankah itu Edinel versi pamungkas? Tanpa bantuan plus alokasi inti standar. Bisakah dia menang? Unit latihan pamungkas. Aku tidak tahu gamenya. Apa benda itu kuat? Ini tidak seperti versi awal di tutorial. Kita memulai verifikasi dengan robot latihan pamungkas. Pupil mata Bai Yuxian langsung bergeser. Mode eksistensi sempurna diaktifkan. Suara-suara arwah penasaran bergema lagi. Yuxian, aku takut. Balaskan dendam kami, Yuxian. Sambil melihat tablet uji di tangannya, Park Gyeonhayan mengumumkan dimulainya pertarungan. Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah. Bai Yuxian telah menghilang dari sisinya. Sesaat kemudian, sebuah pecahan terbang lurus ke arahnya. Dia buru-buru menahannya dengan tablet, takut terkena. Siaran langsung meledak sekali lagi. Apa dia menghancurkan Edinel pamungkas dengan tangan kosong? Benda itu bahkan tidak tergores oleh palu godam. Aku benar-benar gemetar. Yang lain berbisik dengan gelisah. Apa cuma aku yang merasa ini menakutkan? Ini benar-benar menakutkan. Edinel hampir terlihat menyedihkan. Apa orang ini gila? Bai Yuxin berdiri di atas Edinel, sebuah komponen lepas tergenggam di tangannya. Tablet deteksi Park Gyeonhayan menunjukkan dengan jelas. Tidak ada program eksternal yang terdeteksi. Ini tidak mungkin berakhir seperti ini. Masih tidak mau menerimanya, Park memutuskan durasi tes terlalu singkat. Dia memilih untuk meningkatkan intensitas verifikasi. Detik berikutnya, 3 Edinel mengepung Bai Yuxin. Bai Yuxin menarik sabit mautnya. Di dunia nyata, dia adalah pria yang ceria dan pemalu. Di dalam game, dia dingin dan tanpa ampun. Di hampir setiap game yang dia mainkan, dia terlihat seperti cheat berjalan. Bahkan pengembang teknis di dekatnya tercengang, dan tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat mendeteksi cheat apapun. Dalam beberapa menit, jumlah penonton siaran melonjak melewati 100.000. Ronde pertama pengujian berakhir, tetapi Park Gyeonhayan masih belum mendapatkan hasil yang diinginkannya. Meskipun tidak ada program eksternal yang terdeteksi dalam pertempuran ini, waktu verifikasinya singkat. Bisakah Anda bertarung sekali lagi mengikuti metode yang kami tentukan? Ini terutama untuk memastikan apakah ada keterlibatan cheat pertarungan otomatis. Bai Yuxin tidak punya alasan untuk menolak. Cheat pertarungan otomatis biasanya mengandalkan eksekusi yang dikontrol program. Jika kau bisa mengikuti syarat pertarungan yang telah ditentukan, itu membuktikan tidak ada otomatisasi. Park tidak menyangka Bai Yuxin akan setuju begitu saja. Kalau begitu, silakan gunakan sisi rantai untuk memenggal 3 robot latihan pamungkas. Bai Yuxin bilang tidak masalah. Penerimaannya yang begitu mudah malah membuat Park gelisah. Ini jelas kondisi yang tidak menguntungkan, tapi rasanya dia tidak akan kalah. Detik berikutnya, 3 Edinel muncul bersamaan, menyerang Bai Yuxian untuk melakukan pembunuhan telak. Tapi saat mereka menyerang, Bai Yuxian sudah berteleportasi ke posisi yang jauh. Kesopanan menuntut balasan. Saat dia bergerak, sabit berantai itu telah menyelesaikan tugasnya. Tubuh Edinel terbelah. Bai Yuxin hanya berbalik dengan tenang. Ketiga Edinel hancur berkeping-keping di lantai sementara ujung pakaiannya pun tidak ternoda oleh satu serangan mematikan itu. Jiang Suli berseru dengan gembira. Aku sudah tahu. Aku tidak sedang berkhayal. Sabit itu bergerak seolah-olah hidup. Kalian semua melihatnya. Kolom chat kembali meledak. Apa yang baru saja kulihat? Sabit berantai itu benar-benar OP. Bukan senjatanya, tapi orangnya. Ya, sabit biasanya hanya untuk menarik musuh lebih dekat. Baru saat itulah Park pulih dari keterkejutannya pada saat ini. Data verifikasi sudah lebih dari cukup. Tapi sebagai operator, rasa penasaran murni melonjak dalam dirinya. Bisakah satu sifat inti benar-benar mengalahkan robot latihan tingkat tinggi? Meskipun ini hanya rasa penasaran pribadi, mari kita coba sekali lagi. Saat pintu logam perlahan terbuka, sepasang mata mekanis merah darah muncul dari kegelapan. Yang muncul adalah Edinel tipe wanita. Para penonton tercengang. Mereka benar-benar mengeluarkannya. Apa ini tidak keterlaluan? Operatornya sungguh-sungguh. Jika dia memenangkan ini, bahkan badan sertifikasi resmi pun akan menyebutnya cheat berjalan. Verifikasi akan dilanjutkan menggunakan robot pelatihan tingkat lanjut. Ini adalah versi tahap akhir dari Edinel. Bai Yuxian berdiri menghadapinya, tenang dan tanpa ekspresi. Dia tahu betul berapa banyak subjek uji yang mati di tangannya. Pada saat itu, Edinel menunjukkan ekspresi kejam dan bengis. Niat membunuh Bai Yuxin langsung melonjak, tetapi Edinel menyerang lebih dulu. Ini adalah pertama kalinya Bai Yuxin terluka. Garis darah tipis muncul di wajahnya. Menerima pukulan secara pasif bukanlah gayanya. Dia mengepalkan tinjunya,
menyelinap di antara rentetan pukulan Edinel saat ledakan Sonic memecah udara. Dilihat dari dinding yang hancur di belakangnya, menerima pukulan langsung berarti kematian instan. Seperti yang diduga, ini jauh lebih kuat dari versi tingkat menengah dalam kondisimu saat ini. Kekerasan tubuhmu tidak cukup, kau belum bisa menembus pertahanannya dan kecepatannya sangat cepat. Kalau begitu, terus pukul sampai pertahanannya hancur. Jiang Suli dan Park Jiang-hyun terdiam. Kolom chat meledak. Selain gila, tidak ada kata lain. Ini sama sekali tidak masuk akal. Aku benar-benar takut sekarang. Satu pukulan bisa membunuhnya, tapi tetap tidak bisa menyentuhnya. Park Jiang-hyun tidak menyangka ada orang yang menghadapi robot pelatihan tingkat lanjut hanya dengan satu elemen inti. Apa yang awalnya tampak seperti kerugian perlahan berubah menjadi penindasan. Apa ini masuk akal? Mungkin tidak, tapi ini nyata. Memutuskan observasi lebih lanjut tidak diperlukan, dia mengetuk layar. Saat berikutnya, Edinel menghilang dari pandangan Bayushin. Bayu membeku, dia berencana untuk terus memburunya. Park melangkah maju, semua data yang diperlukan telah dikumpulkan. Robot pelatihan telah dihapus. Baru saat itulah aku mengerti apa yang terjadi. Jiang Suli segera bertanya. Jadi bagaimana hasilnya? Pertanyaan yang dipedulikan semua orang, ini telah dikonfirmasi secara meyakinkan. Tidak ada gangguan program eksternal yang terdeteksi. Singkatnya, bukan cheat. Beberapa masih tidak bisa menerimanya. Kenapa bukan aku? Bagaimana ini mungkin? Tetapi lebih banyak suara mengikuti. Operator sudah mengumumkannya secara resmi. Jadi tuduhan itu benar-benar tidak ada bukti. Jiang Suli tertawa puas. Sudah kubilang kan, mau menyangkal. Ada yang masih ragu sekarang. Kolom chat meledak. Konfirmasi resmi. Para pembenci akhirnya bisa diam. Yang lain bercanda. Tunggu. Kenapa dia terlihat lebih bersemangat? Ini adalah permainan tingkat dewa yang sesungguhnya. Mata Jiang Suli berbinar. Bukan cara yang baik untuk mengatakannya. Ingat, Yuxian tidak curang. Dia hanya memiliki kekuatan yang terasa seperti curang. Baiklah, dengan selesainya verifikasi, ada kata-kata terakhir. Bai Yuxian berkata singkat, terima kasih atas kesulitannya. Park tertawa. Itu menyenangkan. Dan itu mengakhiri siaran hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Menurut data, jumlah penonton telah melampaui 100. Beberapa penonton enggan pergi. Sudah berakhir? Aku baru saja sampai. Lagi pula ini hanya siaran klarifikasi. Tetap saja, mereka mengucapkan selamat tinggal. Sungguh siaran yang legendaris. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi kepada kalian berdua karena telah bergabung. Seharusnya aku yang berterima kasih karena kau menerima verifikasi ini dengan begitu mudah, terutama kau, Yushin. Sangat sopan. Park Jian-hyan bersiap untuk keluar. Bai Yuxian menghentikannya. Tunggu. Aku punya satu pertanyaan. Park berhenti. Apa itu? Apakah ada bug di dalam game? Misalnya, bug yang mencegah pemain untuk keluar. Park tampak bingung. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Jika bug fatal seperti itu ada, Reverse Planet tidak akan menjadi game kelas dunia. Ayusin tetap tidak mendapat jawaban. Jika bug fatal seperti itu ada, Reverse Planet tidak akan menjadi game kelas dunia. Jiang Suli menghela napas. Akhirnya selesai. Yuxin, kamu benar-benar bekerja keras hari ini, aku ingin berbagi pendapatan siaran denganmu. Bolehkah aku menghubungimu nanti? Aku menolak uangnya, tetapi setuju untuk tetap berhubungan. Yang tidak dia ketahui adalah Jiang Suli punya pemikirannya sendiri. Ada lagi? Tanya Bai. Dia ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada, kita bicara lain kali saja. Melihat jendela sistem, Bai berpikir keuntungan yang didapat lebih sedikit dari yang diharapkan, sedikit mengecewakan. Saat itu Zhongnian mengiriminya pesan. Siaran sudah selesai, datanglah ke ruang persiapan pertempuran. Dia tampak bersemangat. Bagaimana? Forum-forum sedang heboh. Kau benar-benar viral. Jika aku merasa canggung, bermain sambil mengobrol dan berbicara tanpa henti, itu tidak nyaman. Kalau begitu, jangan khawatirkan obrolan. Coba sekali, lalu putuskan. Aku akan urus sisanya, lalu aku akan siapkan semuanya. Coba sekali, lalu putuskan. Aku tidak menyangka akan terseret ke dalam ini lagi. Baiklah, kalau begitu, saatnya untuk PvP. Nyan sudah memutuskan. PvP, singkatan dari pemain lawan pemain. Ini mengacu pada pertarungan pemain bersama PV, salah satu dari dua mode inti Reverse Planet. PvP, kau menyeretku ke sini hanya untuk itu. Tentu saja, berhenti tanpa melawanku sekalipun akan menghancurkan hatiku. Bukan begitu. Aku hanya merasa game ini tidak cocok untukku. Aku berencana untuk berhenti untuk saat ini dan kembali ke dunia yang jauh itu. Zheng Nian menatapnya. PvP adalah inti dari Reverse Planet. Jangan menilainya hanya setelah tutorial. Bayushin pikir dia ada benarnya. PV terasa terlalu mirip dengan dunia lain itu, tetapi PvP benar-benar baru. Baiklah, akan ku coba. Bagus. Biar ku jelaskan tentang PvP. Pertama, duel. Seperti namanya,
Pertarungan tanding 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, terbaik dari 3. Berikutnya adalah skirmish, penaklukan, perebutan, pengawalan, dan pemusnahan. Pilih salah satu dari 4 mode untuk pertempuran tim 5 lawan 5 yang tetap. Hari ini kita akan bermain mode bertahan hidup. 100 pemain turun ke beberapa zona, menjarah, bertarung, dan orang atau tim terakhir yang bertahan akan menang. Sebuah battle royale. Karena ini pertama kalinya bagimu, mari kita mainkan mode squad. Kita akan butuh rekan tim yang baik. Aku bisa merekomendasikan. Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu. Aku sudah tahu yang bagus, dia yang dikenal sebagai Superman di dunia lain itu. Aku akan menguncinya saat kau terhubung. Mengerti? Titik muncul. Pangkalan militer, pilihan standar, peta bertahan hidup yang penuh dengan peralatan tingkat tinggi dan pemain tingkat tinggi. Tidak ramah untuk pemula. Nian kembali bermain-main. Bolehkah aku merekam PVP ini dan memposting klip pendek? Aku mengerutkan kening. Baiklah, tetap tenang dan jaga jarak. Ya, Nian mengonfirmasi pilihan. 2 jendela pop-up muncul. Titik muncul ditetapkan. Zona 1 pangkalan militer. Pertandingan dimulai dalam 60 detik. Nian memberi hormat. Sampai jumpa hidup-hidup, temanku. Bai Yuxian muncul di dalam sebuah bangunan terbengkalai bersama seorang pria berbaju hijau. Pria itu tidak menyadari bahaya, bergumam, koridor lantai 3. Tidak ada yang bagus di sini. Ayo kita pergi. Bahkan sebelum dia selesai, Bai sudah ada di belakangnya. Detik berikutnya, api meledak. Nian menatap notifikasi yang tiba-tiba muncul. Bai Yuxian membunuh Lucky Day. Nian membeku. Cepat sekali, langsung membunuh di awal. Permainan tingkat AFK benar-benar bukan lelucon. Notifikasi pembunuhan terus bermunculan. Bai Yuxian membunuh Jian Fan. Bai Yuxian membunuh Li Ruijun. Bai Yuxian membunuh Fried Chicken is Love. Bai Yuxian membunuh Kim Haoyu. Bai Yuxian membunuh White. Bagaimana itu bisa terjadi? Bai Yuxian membunuh Strong Yes All Hit. Zheng Nian benar-benar terpana. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Jiang Suli. Digendong terasa luar biasa. Pertandingan baru saja dimulai. Melihat nama-nama menghilang satu persatu, dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Bai Yuxian. Pemain lain tumbang. ID Monster Slime luka fatal di dada. Bai Yuxian bahkan curiga dia mungkin adalah orang terakhir yang selamat di ronde ini. Dia tidak bisa lagi merasakan pemain lain di dekatnya. Namun saat mendarat, dia bertemu 4 orang sekaligus. Baginya, itu hanya berarti beberapa gerakan tambahan. Seperti memotong sayuran, dia menyingkirkan keempatnya. Sekutu atau musuh, semua orang tumbang dengan bersih. Setelah selesai menjarah, saatnya untuk pergi. Lalu pesan darurat Zheng Nian muncul. Yuxian, tolong, musuhnya terlalu banyak. Aku benar-benar terkepung. Dia memeriksa peta bersama. Lokasinya di seberang jalan, tidak dekat. Tetap saja, dia menjawab tanpa ragu, aku sedang dalam perjalanan. Kamu di mana di dalam gedung? Atap, lantai 3. Pertarungan di lantai bawah gila-gilaan. Setiap lantai terdengar seperti medan perang. Hati-hati, saat Bai Yuxian turun, dia bertemu 2 pemain. Mereka panik. Apa-apaan ini? Kenapa dia cepat sekali? Salah satu dari mereka bereaksi dengan cepat. Siapkan kemampuanmu. Tahan dia. Bahkan sebelum kata-katanya selesai, Bai sudah membunuhnya sambil memotong lengannya. Sebuah notifikasi muncul. Bai Yuxian membunuh Shuhu. Pemain lainnya menatap tak percaya. Tidak mungkin, peningkatan tubuh, build kelincahan, kabut ungu kehitaman keluar dari tangannya. Dia menghantamkannya ke tanah. Mati. Duri-duri energi gelap meletus, membentang lebih dari 10 meter. Saat serangan itu melonjak ke atas, Bai melompat ke udara dengan salto ke belakang yang bersih. Saat dia mendarat, pria itu sudah mati. Pria itu tidak pernah menyangka akan dikalahkan sampai sejauh ini. Sebuah notifikasi muncul, Bai Yuxian membunuh Overlord Cute Baby. Setelah membereskan mereka berdua, Bai Yuxian tidak melambat sedetik pun. Zheng Nian masih menunggu. Tak lama, pemain sial berikutnya muncul, seorang pria pirang berambut pendek bernama Bai Mi Fried Chicken. Tidak lama kemudian, Bai sampai di gedung tempat Zheng Nian berada. Dia tidak menyangka Bai akan tiba begitu cepat, dan bahkan berpura-pura bertanya apakah dia butuh bantuan. Aku menyuruhnya untuk tetap di tempat. Dia meraih gagang pintu. Merasakan area sekitar, ada sekitar 5 orang di dalam. Begitu pintu terbuka, seorang camper yang bersembunyi di baliknya mengayunkan senjata. Dengan seringai bengis dia menebas tanpa ragu. Dia bergerak setelahnya, namun menyerang lebih dulu, mencengkeram pergelangan tangannya di tengah serangan. Pria itu membeku karena kaget. Detik berikutnya terasa seperti ditabrak truk, 1 pukulan, langsung tewas. Bai sedikit mengernyit, masih belum cukup cepat. Lalu dia melompat ke atas, langsung meloncat menaiki tangga. Banjir notifikasi pembunuhan menyusul, lebih banyak lagi yang ditumbangkan dalam satu serangan. Di atap, Zheng Nian menatap tak percaya. Lagi-lagi, orang ini gila. Dia menghabisi mereka seperti sayuran.
Tiba-tiba, dia bereaksi secara naluriah, mengayunkan senjatanya dalam busur lebar, dengan percikan listrik. Itu adalah Bai Yuxian. Dia dengan mudah menghindari serangannya. Apa? Kamu membuatku takut. Aku bahkan tidak sadar kamu ada di sebelahku. Itu sudah 14 skill kan? Zheng Nian terlihat sangat berbeda sekarang, memegang gergaji listrik yang mendengung seperti iblis. Ini adalah pertama kalinya Bai melihatnya seperti ini, dan dia berpikir mungkin Zheng Nian akan baik-baik saja tanpanya. Dia tertawa canggung. Tidak banyak yang terjadi di sekitar sini. Dia mengalihkan pembicaraan. Jadi semua orang di gedung ini sudah dibereskan. Benar. Dengan senjata di tangan, dia jelas menjadi percaya diri, bahkan menyombongkan diri akan menggendong Bai selama sisa pertandingan. Pada akhirnya, mereka berdua menempati posisi pertama dalam pertandingan duo survival ini. Setelah itu, mereka bermain 10 ronde lagi. Setiap rondenya berakhir di posisi pertama. Sekarang, Zheng Nian benar-benar kelelahan. Dia tidak menyangka mereka benar-benar akan meraih 10 kemenangan beruntun. Aku benar-benar tidak punya tenaga lagi untuk streaming hari ini. Kita sudahi saja di sini. Tapi cara dia memandang Bai Yuxin sekarang berbeda. Dia pikir Bai Yuxin hanyalah teman kuliah biasa. Ternyata dia adalah senjata manusia berjalan. Dan bagaimanapun caranya, dia memutuskan harus menyeretnya ke dunia streaming. Bai Yuxin tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Zheng Nian segera beralih ke akting memelas. Bisakah kamu menunda misi utama setidaknya selama 2 hari? Tunggu saja aku. Aku akan membuat rencana streaming yang pantas. Bai Yuxin berkata dia tidak tertarik. Lagi pula, dia memang tidak pernah berencana melakukan misi utama apapun. Seperti biasa, Zheng Nian langsung mengambil alih. Dengarkan saja aku lain kali. Aku akan bersiap sepenuhnya. Sampai jumpa nanti. Dia berbalik untuk pergi. Tidak memberinya kesempatan untuk menolak lagi. Bai Yuxian ditinggalkan berdiri di sana tanpa bisa berkata-kata. Sekali lagi, dia pergi dengan kecewa. Bahkan PVP tidak memberinya petunjuk apapun. Sementara itu, Jiang Suli sedang berbaring nyaman di tempat tidurnya sambil menggulir ponselnya. Dia sedang menelusuri forum Reverse Planet. Tentu saja, sebagian besar isinya tentang Bai Yuxian dan dirinya sendiri. Sambil terus membaca, dia berguling-guling di tempat tidur sambil terkikik. Ini gila, benar-benar gila. Lebih dari 100.000 penonton? Bisakah hal seperti ini benar-benar terjadi dalam karier streamingku? Andai saja aku bisa terus streaming dengan Master Yuxin selamanya. Dia bahkan menyesal tidak berusaha lebih keras sebelumnya. Yang dia lupakan adalah Bai Yuxin telah dengan jelas menyatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik dengan streaming. Tidak, dia menolaknya dengan cukup tegas sejak awal, tapi yang penting sekarang adalah pembayarannya. Mari kita lihat berapa banyak yang masuk. Detik berikutnya, matanya terbelalak. Apa ini? Keesokan harinya, Zheng Nian memanggil Bai Yuxin keluar lagi, sambil membawa laptop. Dia terlihat bingung. Dia tiba-tiba mengajakku keluar. Aku pikir itu sesuatu yang serius. Beberapa tetes keringat muncul di dahinya. Ini seharusnya apa? Di layar ada seekor kucing biru yang menggemaskan. Memangnya apa lagi? Ini adalah PPT yang aku buat semalaman untuk meyakinkanmu. Bai Yuxian benar-benar terdiam. Kamu begadang semalaman untuk ini. Zheng Nian langsung membalas. Bukankah kamu bilang kalau kamu tidak perlu berinteraksi dengan penonton dan bisa fokus bermain saja? Itu tidak apa-apa. Bai Yuxian sama sekali tidak ingat mengatakan itu, tapi Zheng Nian sudah masuk ke mode presentasi penuh. Jadi, bagaimana dengan acara gaya observasi? Gaya observasi. Bai jelas tidak mengerti. Itu adalah format di mana beberapa pembawa acara duduk di studio dan menonton rekaman peserta lain. Kamu yang bermain game, aku yang menangani interaksi. Jika aku tidak cukup, kita bisa mengundang komentator profesional. Kamu ambil 60% dari pendapatan, aku ambil 40%. Itu tawaran yang cukup bagus. Benar, tidak tertarik, dan, kamu mungkin tidak mengerti betapa menguntungkannya streaming itu. Tunggu, bukankah kali ini kamu menerima pembayaran dari Speed Red Master? Baru saat itulah Bai Yuxian mengingatnya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku memang mendapat email pagi ini. Zheng Nian begitu terburu-buru mengajaknya keluar sampai-sampai dia belum sempat memeriksanya. Dia membuka email itu. Judulnya berbunyi, rincian pembayaran pertama dari Master Yuxian yang dikirim oleh Jiang Suli hanya dari 1 siaran. Dia secara sukarela memberinya 6 juta won. Zheng Nian langsung cemburu. Berapa? Amatuh 6.000. Melihat angka itu, kamu masih tidak mau streaming sama sekali. Yang lebih menarik perhatiannya adalah pesan-pesan yang terlampir. Detik berikutnya, ekspresi Bai Yuxin berubah total. Setiap pesan berasal dari seseorang bernama penonton anonim 62. Halo, Tuan Yuxin. Senang bertemu denganmu lagi. Bagaimana rasanya kembali ke dunia nyata? Tugas khusus baru telah disiapkan untukmu. Mulai sekarang, kita akan bertemu selama siaran langsungmu. Setiap pesan disertai dengan donasi dalam jumlah besar. Bai Yuxian tidak bisa tetap tenang lagi.
Angka 62 adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan, dia tahu aku kembali dari sana. Dengan nama panggilan itu, rasanya seperti referensi langsung ke eksperimen nomor 62. Dirinya sendiri. Siapa itu? Bayushin langsung berdiri. Siapa sebenarnya yang tahu bahwa aku kembali dari dunia itu? Dia menoleh ke Zheng Nian. Apakah ada cara untuk memeriksa siapa sponsor ini? Zheng Nian membeku. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Dengan aturan perlindungan privasi, itu tidak mungkin. Bayushin menatap ponselnya. Tidak ada cara untuk mengirim DM kepada mereka terlebih dahulu. Satu-satunya cara untuk berkomunikasi mungkin melalui siaran langsung. Dia kemudian mengubah pendiriannya, dan menerima usulan Zheng Nian untuk melakukan streaming. Kebahagiaan itu datang begitu tiba-tiba sehingga Zheng Nian perlu konfirmasi, benarkah? Kamu tidak bisa mundur nanti. Oke? Dia segera memposting pengumuman. Berita terbaru. Manusia Cheat meluncurkan siaran langsung pribadi. Agustus, konten resmi akan datang menampilkan manusia Cheat, Cha Sang-chul, Zhong Nayeon. Di dunia nyata, 3 juta ribu penonton membanjiri siaran langsung sekaligus. Mereka semua datang karena satu alasan, untuk menonton Bayushin, yang disebut manusia cheat, bermain game. Yang paling mengejutkan mereka bukan hanya permainannya, tetapi fakta bahwa Bayushin mengungkapkan informasi tentang masa depan selama siaran. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Bayushin pernah terjebak di dalam dunia game selama 10 tahun penuh. Dari subjek percobaan rendahan, dia berjuang selangkah demi selangkah, hingga menjadi seperti manusia super. Baginya, setiap mode permainan hanyalah medan perang lain yang sudah dikenalnya. Malam hari Jumat yang akan datang terasa sangat menyenangkan saat orang-orang menikmati waktu luang mereka dengan antisipasi yang tenang. Para gamer hardcore yang memproklamirkan diri semuanya berkumpul di depan layar mereka. Perhatian mereka tertuju pada siaran langsung bersama trio yang dipimpin oleh Bayushin untuk Zheng Nayeon. Banyak yang tidak terlalu peduli. Mereka hanya tahu dia adalah teman si Cheat yang melakukan siaran pribadi. Beberapa sudah memesan ayam goreng, dengan tenang menunggu siaran dimulai. 5 menit sebelum permainan dimulai, di dalam studio siaran, Zheng Nayeon gemetar karena gugup. Cha Sang-chul, di sisi lain, tetap tenang dan meyakinkannya. Jangan khawatir, kita sudah bersiap dengan baik. Tidak akan ada yang salah. Cha Kyol adalah komentator profesional untuk Reverse Planet. Untuk mencairkan suasana canggung, dia menggaruk kepalanya. Aku tidak pernah berpikir ada orang lain selain Nona Jiang Suli yang bisa mengundang Dewa Cheat. Cha Sang-chul setuju dengan begitu mudahnya hanya karena Zhong Nayeon berkata Bayushin adalah temannya. Siaran langsung segera memasuki hitungan mundurnya. Zhong Nayeon dengan cepat menenangkan dirinya. Halo, semuanya. Saya Zhong Nayeon. Senang bertemu dengan kalian semua. Cha Sang-chul menyusul. Salam, para penonton. Saya Cha Sang-chul. Obrolan langsung menyala. Oh, acaranya dimulai. Tunggu, di mana Dewa Cheat? Keluarkan Dewa Cheat sekarang juga. Jejak keringat dingin muncul di wajah Zheng Nayeon. Jelas, banyak penonton yang cemas setelah tidak melihatnya di pembukaan. Dia segera menambahkan, masih terlalu dini untuk kecewa. Dewa Cheat sudah ada di dalam game. Tampilan beralih ke gameplay. Bayushin telah menyalakan perlindungan informasi pribadi. Siaran langsung itu meledak. Itu dia. Blokir semua orang yang bilang ini clickbait. Kenapa dia terlihat sangat keren memegang pedang pendek? Jantungku berdebar kencang. Aku gemetaran. Zheng Nian menjelaskan. Seperti yang bisa kalian lihat, siaran hari ini akan mengikuti format gaya observasi. Kami akan menonton permainan Dewa Cheat sambil memberikan komentar dan analisis untuk semua orang yang penasaran bagaimana dia memainkan Reverse Planet. Jadi mari kita mulai secara resmi. Saat itu Bayushin, yang bergerak di dalam game, menerima pemberitahuan dari Biro Administrasi Interdimensional, selamatkan para penyintas, antar mereka keluar dari hutan dengan aman, dan bertemu dengan unit kami. Jendela sistem muncul. Misi utama, bertemu dengan Biro Administrasi Interdimensional. Hindari pasukan keamanan yang mencari subjek percobaan yang melarikan diri dan lanjutkan ke perimeter hutan untuk bertemu dengan Biro. Pemandangan itu terasa sangat akrab bagi Bayushin. Di dunia lain itu, hanya dengan lari untuk hidupnya pernah menghabiskan semua yang dia miliki. Kali ini Bayushin mengeluarkan raungan marah. Teriakan itu langsung menarik perhatian penjaga. Di sana, di sebelah sana, pengepungan 3 sisi terbentuk, itu disengaja. Bayushin bermaksud membalas dendam untuk teman-temannya yang gugur. 3 musuh di darat, 2 di udara, tangan Bayushin berada di rantai. Dia hanya punya satu tujuan, musnahkan mereka semua. Ini adalah keinginan terakhir dari teman-temannya yang gugur. Detik berikutnya, 2 penjaga melepaskan tembakan dengan senapan mesin. Sambil berkelok-kelok melewati badai peluru, Bayushin mengibaskan rantainya dalam satu gerakan. Rantai itu mengenai salah satu senapan mesin dengan akurasi tepat. Pertarungan pertama, senjata dingin menang. Para penjaga membeku karena kaget.
Sebuah ledakan mengangkat awan debu yang menelan salah satu dari mereka sepenuhnya. Bayuxian melesat ke udara, seorang penjaga berteriak, "Bodoh! Kau melompat tepat ke dalam perangkap kami." Tapi tangan Bayuxian tidak pernah berhenti bergerak saat rantai itu terbang lagi. Apa yang tidak disadari oleh kedua penjaga itu adalah bahwa rantai itu sudah melingkar di belakang mereka. Satu putaran penuh yang mengencang menjadi simpul. Menarik keras dengan kedua tangan. Keduanya saling menghantam di udara. Dia melanjutkan dengan mengayunkan rantai. Tubuh mereka terhempas ke tanah. Darah menyembur ke tanah. Bayuxian turun dari atas dan menghabisi mereka. Dia sudah memasuki mode eksistensi sempurna. Pada saat itu, dia misterius sekaligus luar biasa. Zheng Naion menatap, mulutnya ternganga. Ini bukan Reverse Planet yang kukenal. Cha Sangqiu sama terkejutnya. Aku sudah menjadi komentator RP selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat gaya bermain seperti ini. Tidak ada positioning, tidak ada umpan. Dia hanya menarik semua musuh dan menghabisi mereka secara langsung. Para penonton langsung mengerti, Dewa Cheat itu sendiri adalah strateginya. Mengapa mencari musuh jika kau bisa membuat mereka datang kepadamu? Kukira dia hanya akan membunuh siapapun yang ditemuinya. Aku memikirkan kembali semuanya. Dia berteriak sekali dan membersihkan lapangan. Aku berlari kembali ke siaran sambil tertawa. Seorang pengguna bernama Aku Suka Kucing menyumbang 50.000 won. Bukankah eksistensi sempurna itu terlalu kuat? Tidak ada cooldown sama sekali. Beralih ke Cha Sangqiu. Apa pendapat Anda tentang klaim bahwa eksistensi sempurna itu tidak adil? Cha menjawab dengan tegas. Saya bisa katakan dengan pasti bahwa itu tidak benar. Kebanyakan kemampuan bergantung pada cooldown. Ya. Tapi gaya bermain ini sama sekali tidak bergantung pada kemampuan. Eksistensi sempurna hanya memperkuat performa fisik, itu tidak meningkatkan kecerdasan taktis atau penguasaan senjata, dan dia melakukan semua ini dalam mode tanpa bantuan. Jika dibawa ke ekstrem, selama tubuh bisa mengimbangi, Dewa Cheat bisa bertarung seperti itu bahkan di dunia nyata. Itulah mengapa eksistensi sempurna menunjukkan kekuatan seperti itu, karena digunakan olehnya. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Yuxian, "Kepung dia." Karena laras senjata gelap langsung diarahkan padanya. Pria di depan berbicara dengan dingin. "Kami dari administrasi interdimensional. Jatuhkan senjatamu dan bekerja sama." Namanya Kim Chiol, seorang ketua tim dari administrasi. Biro Administrasi Interdimensional adalah badan pemerintah yang bertugas menangani individu anomali yang menyerang melalui portal. Peran utamanya adalah menahan target berisiko tinggi dan menempatkan mereka ke dunia pembalikan yang kacau sumber dayanya untuk operasi penindasan. Bayuxian perlahan mengangkat tangannya sambil berpikir, Direktur Kim Chul. Tidak, pada saat ini, dia seharusnya masih menjadi ketua tim, aku tidak menyangka akan bertemu dengannya sekarang. Kim Chul memperhatikan seragam fasilitas penelitian dan sedikit rileks, jadi kau adalah korban yang melarikan diri dari lab. Maafkan saya, turunkan senjata. Bayuxian mengangguk, tidak terpengaruh. Dia kemudian menyebutkan radio yang diberikan kepadanya oleh anggota lab kunci. Ekspresi Kim Chiol menjadi gelap. Kalau begitu mereka pasti sudah gugur. Bayuxian berpikir dalam hati, dia benar-benar tidak berubah. Bahkan di sini, dia masih manusiawi. Kim Chiol melanjutkan, sampai identitasmu diverifikasi sepenuhnya, silakan ikut kami ke administrasi. Ada kasus personel lab yang menyamar sebagai korban. Dia memberi isyarat kepada timnya untuk menurunkan senjata mereka. Diundang minum teh bukanlah hal baru bagi Bayuxian. Saya menghargai kerja sama Anda, kata Kim Chiol. Saya akan memimpin jalan. Sebuah notifikasi sistem muncul. Misi utama, bertemu dengan administrasi interdimensional selesai. Naik level. 1 poin kemampuan didapat. Adegan beralih ke markas administrasi. Bayuxian duduk di dalam ruang konsultasi, agak terkejut menemukan dirinya di sana lagi. Di dunia itu, setelah melarikan diri dari lab, dia menerima kontrak perusahaan sambil menabung untuk balas dendam. Pembunuhan dan penculikan bukanlah hal yang aneh, tetapi sebagian besar pekerjaan melibatkan operasi dunia pembalikan. Perusahaan akan melancarkan serangan untuk menjarah, lalu menyerahkan pembersihannya kepada pihak berwenang begitu keuntungan tidak mencukupi. Tentu saja, itu membuatnya berulang kali berhubungan dengan administrasi. Dia pernah bertarung bersama administrasi sebelumnya, tetapi ada juga beberapa kesempatan di mana konflik meningkat hingga saling mengacungkan pedang. Saat itu, suara sepatu hak tinggi menggema di seluruh ruangan. Halo, Tuan Bayuxian. Saya Liu Jin, seorang perwira inti dari unit 1 administrasi interdimensional. Saat dia muncul, obrolan siaran langsung meledak. Eugene, wow. Seperti yang diharapkan, 3 besar kecantikan di RP. Serius. Eugene mengangguk dengan sopan. Halo, dia menarik kursi dan duduk, perjalananmu pasti panjang. Saat ini, kau dihadapkan pada 2 pilihan. Pertama, terima perlindungan administrasi dan hidup sebagai warga sipil. Di bawah opsi ini, penggunaan kemampuan dilarang keras.
Kedua, menjadi petugas Biro Administrasi Interdimensional. Ini tidak berarti penempatan langsung. Kau akan menjalani pelatihan terlebih dahulu, dan hanya setelah evaluasi kau akan diizinkan untuk operasi nyata. Bayuxian tetap diam di dunia lain itu. Dia bahkan pernah membunuh petugas administrasi sendiri, dan sekarang dia diminta untuk berdiri di antara mereka. Li Yujin berbicara lagi. Jadi mana yang akan kau pilih, sipil atau petugas? Bayuxian merasakan sedikit ketegangan. Dia menimbang pilihan dengan cepat. Memilih untuk tetap menjadi warga sipil kemungkinan akan mendorongnya kembali ke kontrak bayangan perusahaan. Sama seperti sebelumnya, dia tidak berniat menempuh jalan itu lagi, dan dia benar-benar ingin tahu tentang cara kerja administrasi. Tanpa ragu-ragu, dia membuat pilihannya. Dia akan menjadi petugas Biro Administrasi Interdimensional. Li Yujin jelas puas dengan keputusan Yuxian. Dia percaya bergabungnya Yuxian akan sangat membantu. Baru-baru ini, perusahaan secara agresif membajak para awakener dengan bayaran tinggi, membuat administrasi sangat kekurangan staf. Li Yujin merasa bertentangan tentang itu. Lagi pula, sangat sedikit orang yang bisa menolak gaji sebesar itu, dan dia tidak mengatakan ini hanya karena dia bekerja untuk administrasi. Dia menyebutkan bahwa banyak orang menyesal menandatangani kontrak dengan perusahaan di kemudian hari. Alasannya adalah sebagian besar perusahaan masih dalam tahap awal. Pengalaman mereka dalam melatih para awakener jelas tidak cukup dan kecelakaan selama pelatihan seringkali tidak dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, Biro Administrasi Interdimensional memiliki sejarah panjang dengan pengalaman luas dalam pelatihan awakener dan pembersihan dunia pembalikan. Namun Bayuxian bukanlah pemula yang naif. Dia tahu jauh lebih banyak daripada yang disadari Li Yujin. Menyadari, gaji perusahaan memang lebih baik, tetapi risikonya juga lebih besar, dan banyak awakener telah tewas saat menjalankan komisi perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan menolak pembayaran sama sekali, mengambil sikap uang atau nyawa, pilihanmu. Dalam kasusnya, dia benar-benar telah menebas mereka sebelum akhirnya dibayar. Insiden itu mengungkapnya sebagai seorang awakener yang tidak terdaftar, yang menyebabkan pengejaran berkepanjangan oleh administrasi. Mengingat kembali, saat itulah dia pertama kali bertemu dengan Direktur Kim Cheo. Li Yujin menjelaskan bahwa dia akan meminta pendaftaran awakenernya melalui divisi pengolahan data. Dia kemudian memberikan ponsel kepada Bayuxian sambil mengatakan itu untuk keperluan kerja. Sambil memegang telepon, Bayuxian mempertimbangkan langkah selanjutnya. Seperti yang dibicarakan, dia akan mulai sebagai peserta pelatihan, dan setelah kemampuannya diverifikasi, dia akan secara resmi ditugaskan ke unit tempur. Namun, Li Yujin punya harapannya sendiri. Akan ideal jika dia bisa bergabung dengan timnya. Kecerdasan emosional Bayuxian masih utuh. Dia benar-benar berharap untuk masuk ke sistem dalam juga karena dia masih memiliki utang dari dunia lain itu. Meskipun banyak konflik terjadi kemudian, saat informasi disiarkan kepada para korban tak berdosa yang dipenjara di fasilitas penelitian, nama yang diumumkan adalah nama Li Yujin. Berkat dia memimpin penyerbuan ke laboratorium, dia dan teman-temannya selamat. Keduanya dengan cepat mencapai pemahaman. Di luar game, Zheng Nayon tidak bisa lagi tetap tenang. Tunggu sebentar. Tidakkah ini terasa aneh bagimu? Percakapan NPC itu terlalu alami. Dalam pemahamannya, NPC tidak mampu melakukan dialog bebas. Dia curiga bahwa ada perubahan rute yang terjadi di tengah permainan. Li Yujin yang ia kenal sama sekali tidak seperti ini. Komentator Cha Sangcheol gemetar karena kegirangan. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Meskipun dia sudah menduga hal seperti ini, kenyataannya masih luar biasa. Para penonton juga sama terkejutnya. Reverse Planet adalah sebuah mahakarya. Tunggu, ini ternyata mungkin. AI yang sepenuhnya adaptif, monster macam apa itu? AI yang sepenuhnya adaptif mengacu pada sistem NPC yang mampu merespons situasi atau permintaan apapun, memungkinkan komunikasi tanpa batas, yang secara fundamental berbeda dari NPC tradisional. Karena teknologi ini menghabiskan sumber daya yang sangat besar, industri pada umumnya percaya teknologi ini sama sekali tidak dapat diterapkan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Reverse Planet entah bagaimana telah menyelesaikan masalah sumber daya sepenuhnya? Sepertinya tidak. Jika memang begitu, tidak akan ada alasan untuk menyembunyikannya sebagai Easter egg. Itu pasti sudah terpampang di setiap iklan dengan judul seperti Reverse Planet bicara bebas dengan NPC, pertama di dunia. Reverse Planet secara resmi meluncurkan AI yang sepenuhnya adaptif. Penjelasan yang lebih masuk akal adalah ini. Teknologi ini hanya aktif dalam kondisi tertentu dan persyaratan minimumnya kemungkinan adalah memulai permainan dalam keadaan tanpa penyesuaian. Lagi pula, perbedaan terbesar antara Nucor Seed dan pemain lain adalah hal itu. Penyesuaian tempurnya diatur ke 0%. Zheng Nian bereaksi seolah-olah dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Wow, Bayuxian, kau luar biasa, jadi forum pasti sedang heboh sekarang. Benar kan? Cha Sangcheol mengangguk. Tentu saja.
Sekarang semua orang menunggu pernyataan apa yang akan dirilis oleh pihak Reverse Planet. Aku ragu aku akan tidur malam ini. Komentar mereka mulai mengalir secara alami. Dan karena orang itu sangat tertarik dengan cerita Reverse Planet, situasi ini pasti akan menarik perhatian mereka juga. Siapa tahu, lain kali, mereka bahkan mungkin mengundang tamu kelas kakap. Zheng Nian mengambil alih lagi. Sayangnya, itu mengakhiri segmen cerita yang direncanakan untuk hari ini. Mohon nantikan kelanjutannya di siaran berikutnya. Sekarang kita beralih ke PVP. Para penonton langsung protes. Kau tidak bisa memotongnya sekarang. Berapa lama kami harus menunggu siaran berikutnya? Sementara itu, di ruang persiapan pertempuran, Bai Yuxian sudah siap, tetapi dia masih menunggu. Pengguna bernama penonton anonim nomor 62 belum muncul. Dia secara khusus memberitahu Zheng Nian untuk segera memberitahunya jika ID itu berdonasi atau meninggalkan pesan. Tidak peduli apa yang sedang ia lakukan. Dia tidak begitu mengerti kenapa, tapi dia setuju. Namun kali ini, dia memilih untuk terus melakukan siaran dan tidak menghubunginya. Bai Yuxian mengiriminya pesan. Aku siap. Ayo lanjutkan dengan PvP. Mode hari ini adalah duel. Perlu dicatat, ini adalah pertama kalinya Nukorsid bermain mode duel. Jadi mereka akan mulai dari liga normal. Bagi penonton yang tidak terbiasa dengan sistemnya, Reverse Planet memiliki total 8 peringkat. Peringkat itu adalah perunggu, perak, emas, platinum, berlian, master, grandmaster, penantang. Untuk memasuki peringkat perunggu, pemain harus terlebih dahulu memenangkan 10 pertandingan di liga normal yang rata-rata. Pemain profesional membutuhkan sekitar 30 menit, sementara pemain biasa membutuhkan sekitar 2 jam. Para penonton mulai berkaca pada diri sendiri. Sialan, aku ternyata di bawah rata-rata. Ada terlalu banyak akun Smurf. Keberuntungan dalam mencari lawan sangat berarti. Misi, capai perunggu dalam 30 menit. Hadiah 501. Mata Zheng Nian terbelalak. Dia segera mengirim pesan pada Bai Yuxian. Hei, jackpot, misi pertama sudah datang. 10 kemenangan dalam 30 menit. Mungkin, Bai Yuxian merespons dengan isyarat oke. Obrolan pun meledak, dia meremehkan pemain pro. Wow, itu benar-benar sombong. Cepat. Ayo. Suasana langsung memanas, jadi bisakah Nukorsid benar-benar melakukannya? Tonton sampai akhir karena apa yang akan datang selanjutnya akan menjadi kejutan besar. Mode duel PvP, pertandingan solo normal ditemukan. Area 6, titik zona perumahan. 10 detik hingga ronde 1 dimulai. Cha Shangcheol membeku karena terkejut. Bai Yuxian telah mengeluarkan senjata yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lawannya sangat senang, selama dia tidak bisa mendekat. Ini pada dasarnya kemenangan gratis. Jelas, mereka telah meremehkan pria yang dikenal sebagai Nukorsid. Hitung mundur berakhir. Ronde 1 secara resmi dimulai. Lawan segera menembakkan serangan jarak jauh. Ledakan arang. Detik berikutnya, segaris darah muncul. Bai Yuxian sudah menyelesaikan serangannya. Lawan yang malang itu terbelah menjadi 2. Ronde 1 berakhir. Pemenang, Bai Yuxian. Papan skor, Bai Yuxian 01, anonim. Ronde berikutnya segera menyusul. Pemain anonim itu cukup beruntung bertemu dengan Bai Yuxian lagi. Oh, tidak. Smurf lagi. Aku menyerah. Pemain anonim itu menyerah. Pertandingan selesai. Pemenang, Bai Yuxian. Berikutnya adalah pertandingan kedua. Bai Yuxian mengayunkan pedangnya. Serangan lawan langsung ditebas.